disebutkan dalam konteks Islam di dalam Al-Quran itu berjamaah. Kalau kita telusuri dari surat Al-Fatihah sampai surat 11, berarti ada 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, 1.020.000 huruf menurut Imam Syafi'i. Kita akan menemukan tidak kurang jumlah ada 40 kali disebut kata iman, tapi dalam bentuk tunggal, singular, dalam bentuk mufrad. Dalam bentuk tunggal, kata iman itu jumlahnya ada 40 kali disebut dalam Al-Quran. Nah, yang menarik adalah berapa kalikah Allah menyebutkan dalam Al-Quran kata jamak, maksudnya kata iman dalam bentuk jamak, dalam bentuk majmuk. Jumlahnya 180. Jadi satu yang tunggal, kata iman dalam bentuk tunggal adalah 40. Sedangkan dalam bentuk jamak, kata iman itu dengan berbagai macam derivasinya, jumlahnya adalah 180. Apa artinya? Bagaimana Islam memberikan sebuah penghargaan yang tinggi terhadap konsep kebersamaan, konsep berjamaah. Kalau bahasa orang di pergaulan itu, lo kalau mau masuk surga jangan sendirian, egois banget gitu. Ngajak bareng-bareng dong surga gitu. Mau ngaji jangan sendirian, mau ngajak benar jangan sendirian, harus bisa ngajak yang lain. Kayak siang ini, kalau kita bisa masing-masing ngajak 2-3 orang aja di teman kita di satu seksi atau satu divisi, kayaknya nggak muat ini musola. Jadi kita jangan memiliki rasa egoisme bahwa yang berhak untuk akses ke dalam surga, yang berhak sukses di akhirat itu hanya kita, tapi juga ada orang lain yang harus kita ajak. Paling tidak orang-orang terdekat kita, lebih khusus keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat kita, dan seterusnya. Ini poin pertama, kenapa konsep kebersamaan ini kita perlu bahas pada siang hari ini, karena memang spirit of togetherness, spirit of jamaah itu di dalam Islam mendapatkan satu tempat yang sangat istimewa. Kemudian yang kedua, ada satu ungkapan, pepatah lama yang mengatakan begini, if you want to walk faster, you just walk long. But if you want to walk longer, you have to walk together. Kalau Anda ingin berjalan dengan cepat, jalan aja sendirian. Pasti cepat. Karena nggak ada yang perlu ditunggu. Tapi kalau Anda ingin berjalan dengan lebih jauh, longer, jalanlah bersama-sama. Tentu saja kita mengambil pilihan yang kedua. Karena dalam hidup ini bukan sekedar cepat. Siapa yang cepat sampai ke garis finish? Bukan. Tetapi siapa yang bisa bertahan sampai dengan batas akhir? Karena nanti Allah melihat adalah bukan hasil kerja kita, tetapi kesabaran kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan atau yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin kedua. Jadi kalau teman-teman mau jalan cepat, nyampe, ya sendirian aja. Tapi kalau kita jalannya mau agak jauh, maka kita mesti bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Oleh karena itu, konsep berjamaah ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, juga dalam kehidupan korporasi di perusahaan itu. Dalam perkembangan saat ini, tidak bisa dipisahkan kehidupan manusia itu dari 4 hal. Ini sebagai intro ya. Yang pertama adalah problematika. Saya mau konfirmasi dulu nih kepada yang ada di sini. Kira-kira ada nggak di antara kita, di antara antum semua, yang hari ini nggak punya masalah? Kalau ada, berarti dia punya masalah. Masalahnya apa? Dia nggak paham hidup ini punya masalah. Jadi, sebuah hal yang lumrah dan manusiawi kalau kita sebagai makhluk selama masih hidup, masih bernafas, jantung masih berdetak,
pasti punya masalah. Termasuk saya juga punya masalah. Betul. Yang kedua, kita juga akan dihadapkan apa yang disebut dengan dinamika. Apa yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika itu hidup akan selalu berputar. Life is a wheel. Hidup itu seperti roda. Sometimes you at the top, sometimes you at the bottom. Kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita ada di bawah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kami pergilirkan di antara manusia. Oleh karena itu, yang sekarang lagi di atas, berada di posisi-posisi perusahaan yang strategis, income-nya bagus, ya, dapat proyek terus, perusahaan lagi sehat, profitnya banyak, revenue-nya luar biasa. Itu lebih di atas. Hati-hati. Karena hidup ini berputar, yang di atas bisa ke bawah. Dan buat yang sedang di bawah, jangan berputus asa, karena bisa saja yang di bawah itu dinaikkan kalau ke atas. Yang penting bukan kapan kita di atas dan kapan kita di bawah. Yang penting adalah saat kita di atas kita bersyukur, saat di bawah kita bersabar. Dua-duanya paham. Jadi sebenarnya kita hidup sebagai manusia itu nothing tulus ya. Nggak ada rugi. Karena hidup ini seperti sebuah film. Film kehidupan. Sutradaranya Allah. Kita ini pemain-pemainnya, kita aktor dan aktrisnya. Tugas kita apa? Mainkan kehidupan ini sesuai dengan skenario yang Allah minta. Itu saja. Ketika Allah memberitakan saya skenario adalah, hai Reza, kau jadi orang miskin. Oh siap, sabar saya. Bukan saya mau miskin, tapi Allah takdirkan saya jadi miskin. Saya sabar. Sabar dan artinya bukan berarti nerimo, tapi saya berusaha juga tetap berjuang untuk bisa memperbaiki keadaan. Pada kesempatan yang berbeda, Allah takdirkan saya sukses. Maka tugas saya adalah bersyukur. That's it. Very simple. Jadi nggak usah pusing, kok kenapa saya cuma naik posisi? Kenapa nggak bisa segini? Sementara dia temannya yang lain udah lebih maju. Oh dia udah punya kendaraan. Saya masih pakai roda 2, dia udah roda 4, bahkan lebih bagus. Oh dia udah punya rumah, saya masih kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Please, hidup ini bukan untuk membandingkan, tapi bagaimana kita memerankan setiap skenario yang meminta pada dinamika ya. Ketiga adalah dilematika. Dilematika. Kalau istilah peribahasa itu bagai buah si malakama. Diambil salah, nggak diambil salah. Bagaimana sikap kita? Apapun, kita boleh ambil apapun menjadi pilihan kita. Apa yang menjadi keputusan kita. Tetapi yang paling penting adalah begitu kita ambil keputusan, kita harus siap dengan resiko dan konsekuensi. Yang sudah berkeluarga, boleh tunjukkan. Oke. Ketika Anda sudah menyatakan diri sebagai seorang suami atau seorang istri, itu kan keputusannya, pilihan kan. Mau tetap bujang juga boleh, mau tetap single juga boleh. Tapi dia putuskan. Artinya, oke, karena saya sudah memutuskan saya mau menikah, berarti saya harus siap dengan konsekuensi sebagai seorang suami, yaitu bagaimana caranya saya menyayangi istri saya, memberikan nafkah kepada istri saya. Kalau saya sebagai istri, saya akan siap putuskan untuk taat kepada suami saya. Jangan nanti setelah menikah, kok gini ya suami saya? Kok gini ya istri saya? Itu nggak perlu menjadi satu perdebatan. Kan Anda sudah memutuskan mau menikah. Jadi dengan segala macam hal yang terjadi dalam rumah tangga itu, ya kita jalanin aja. Yang sudah punya anak, suka nggak suka, harus siap dengan konsekuensi menjadi seorang ayah dan ibu. Kan? Harus siap mendidik, jangan bikinnya doang semangat. Begitu sudah lahir, sudah gede, nggak diurus gitu. Nggak dididik. Akhirnya yang didik itu adalah pembantu, babysitter, bahkan juga masyarakat. Bukan orang tuanya sendiri. Alhamdulillah, Allah kasih karunia saya, anak 5, cucu 4, mantu 4. Yang belum nikah cuma 1, yang kelima. Anak paling bungsu. Berarti dilema buat saya, keputusan yang sudah saya ambil sini cukup banyak. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek ya, kan cucu. Sebagai kakek. Saya punya ayah dan punya ibu, berarti saya sebagai anak. Bagaimana kita menggabungkan semua peran itu dalam satu kehidupan kita? Luar biasa. Kalau kita nggak punya bimbingan yang jelas, kita bisa gagal semua. Ditambah lagi buat antum yang jadi manajer di kantor di lintas Harta, tambah lagi bebannya. Pegawainya 10, tambah lagi tanggung jawabnya 10. Jangan ngeluh.
Repot juga jadi manajer. Nggak usah, jangan bilang repot. Justru ketika Anda memutuskan jadi manajer, ya harus siap repot. Kan lucu ya kalau misalnya anggota DPR diprotes sama mahasiswa. Atau kepala negara diprotes sama orang yang kritis. Kalau jadi pemimpin, kok saya diprotes pun. Makanya jangan jadi pemimpin, jadi rakyat, selesai. Gitu. Kalau nggak mau diprotes, jangan jadi anggota DPR. Justru kan anggota DPR harus jadi yang lebih romantika. Hidup itu tentunya romantika. Kadang sedih, kadang gembira, kadang bangga, kadang kecewa, kadang ketawa. Bayangkan kalau kita hidup itu cuma satu perasaan. Hidup ini isinya sedih mulu, gitu. Atau gembira terus, atau ngakak terus. Gak menarik. Ada saatnya di mana kita ketawa, ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita berbahagia. Yang penting tepat pada tempat. Saat harus menangis, kita nangis. Paksa, nggak bisa nangis, paksa. Kapan? Misalnya kita lagi sholat tahajud, dipimpin oleh imam kita yang korif, yang juga hafiz, bacaan yang menyentuh hati, tiba-tiba menetes air mata kita. Itu adalah perasaan per hari mendengarkan eksekusi Al-Quran dibaca. Baik. Karena kita dihadapkan pada problematika, dinamika, romantika, dan dilematika tadi, kita nggak bisa sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Karena manusia secara individu, dia punya keterbatasan, punya kelengahan. Kalau dibahas dalam Al-Quran itu banyak banget. Di surat 4 ayat 28 disebutkan manusia itu bersifat lemah. Di surat Al-Kahfi ayat 54 disebutkan manusia itu banyak membantah. Di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 disebutkan suka mengeluh. Banyak sifat-sifat itu karakteristik manusia. Karena menyadari kita punya banyak kelemahan-kelemahan, keterbatasan, oleh karena itu kita membutuhkan orang lain. Betapa sombongnya dan naifnya seorang yang mengaku dia bisa hidup tanpa orang lain. Saya bisa hidup tanpa istri, saya bisa hidup tanpa suami, saya bisa hidup tanpa anak-anak, saya bisa hidup tanpa orang tua, saya bisa hidup tanpa teman. Atau yang di kantor, saya bisa hidup tanpa anak buah. Saya bisa kerja di semua sendiri. Pada akhirnya kita harus mengakui hidup kita adalah harus berjemaah. Yang ketiga, surat 49 ayat 13. Al-Hujurat ayat 13, sebelah kiri dua dari bawah. Apa bunyinya? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Wahai manusia, dijadikan kalian itu dari laki-laki dan perempuan, dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Jadi memang fitrahnya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Makanya konsep Islam itu kan dua. Hablum minallah, satu lagi hablum minannas. Jangan ahli sholat, ahli tahajud, ahli Quran, ahli zikir, ahli ibadah, tapi nggak bagus hubungan dengan sesama manusia. Puasa Ramadan tapi pelit. Puasa Ramadan tapi menjelekin orang. Puasa Ramadan atau baca Qurannya fasih, rajin, hafalan Qurannya Masya Allah banyak, tapi apa? Menghardik anak yatim. Meremehkan orang miskin. Nah, itu berarti nggak jalan konsepnya. Cuma hablum minallahnya saja, tapi hablum minallahnya saja tidak. Padahal inti daripada misi dakwah Nabi adalah liputan mima makarimah akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, saya pikir untuk mukadimah itu cukup. Kita masuk kepada poin ini, lihat enggak? Oke. Mungkin ada yang tanya, E1 ke E2 itu maksudnya apa? E1-nya kita tulis ego. Ego. Hari ini kita akan pindah, kita akan hijrah. Transformasi dari E1 ke E2. E1 adalah ego. E2 adalah energi kolaborasi. Energi kolaborasi. Oh ya, ini judul kita, energi kolaborasi. Kita hijrah mau pindah dari ego kita, dari mental aku, saya, gue, dirubah menjadi mental nahnu, we are. Harus dirubah. Bukan aku dan saya, tapi dirubah menjadi kami dan kita. Berarti kalau kita, ada saya dan ada orang lain di sana. Konsep Islam. Baik, kita masuk yang kedua.
Karena Anda semua adalah orang IT, orang di bidang teknologi informasi. Pasti tahu yang namanya single device. Bayangkan kalau dalam hidup ini kita seperti sebuah operasional komputer. Mana yang lebih punya kemampuan mengerjakan banyak hal, menyelesaikan dengan excellent, saya bandingkan antara yang single device dengan super system. Maksud super system itu di situ ada server, ada cloud system, lengkap. Ada network, local area network, ya. Ada softwarenya lengkap. Apakah kita masih mau menghadapi kehidupan ini yang serba complicated hanya dengan single device? Kalau Anda kerja di selintas harta hanya dengan pakai single device, perusahaan bisa tekor, perusahaan bisa gitu. Kenapa? Harusnya bisa dikerjakan 10 pekerjaan, tapi Anda hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan. Yang harusnya bisa dikerjakan dalam waktu 3 hari, terpaksa harus 3 minggu. Kenapa? Single device. Karena Anda kerjakannya sendiri. Nah, begitu kita melibatkan pihak lain, melibatkan perangkat-perangkat lain, kita menjadi apa yang disebut super system. Maka nanti hasilnya adalah eksponensial. Bukan lagi daerah hitung 1, 2, 3, 4, bukan, tapi 1, 2, 4, 8, 16, 32 sampai unlimited. Ini hebatnya. Makanya saya perhatikan di perusahaan-perusahaan yang sudah global, aneh, justru ketika sudah mulai makin besar perusahaannya, asetnya udah makin luar biasa, makin banyak, ya. Justru si pemegang saham itu mengurangkan share-nya. Dia melepas sahamnya, saham mayoritas itu kepada publik. Dia hanya mungkin ada yang sampai cuma 1%, ada yang cuma 2%, padahal dia pemilik perusahaan. Apa artinya? Kalau saya mati, saya meninggal, dan itu semua saham saya miliki sepenuhnya, siapa yang melanjutkan? Tapi kalau saya meninggal, saya serahkan saham itu kepada publik, saya meninggal, perusahaan tetap jalan. Kenapa? Yang memiliki adalah masyarakat. Yang memiliki adalah orang banyak. Itu yang disebut dengan konsep legacy. Pernahkah antum semua berpikir untuk legacy? Setiap saya ketemu para pengusaha papan atas, mau konglomerat, mau CEO, mau presiden, pertanyaan saya satu. Saya nggak nanyain berapa Anda punya pegawai, berapa omset Anda lagi ngerjain bisnis besar apa, mega proyek apa. Saya nggak nanya itu. Saya cuma nanya satu. Pak, legasi Bapak apa yang mau disiapkan kalau Bapak meninggal? Gitu. Karena saya bilang perusahaan, salah satu perusahaan Pertamina, Patra Niaga Pertamina. Pak, Bapak kalau meninggal, Bapak siapin legasi apa? Belajarkan dulu. Pertanyaan yang tidak diduga. Kalau pertanyaannya hubungannya revenue pasti ya, pas saya jawab. Karena dia yang orang nomor satu di perusahaan. Pak. Nah, dia saya minta ngomong lebih serius lagi. Jangan sampai itu terjadi kita. Selama ini ya, kita suka ngomongin hidup enak ya. Tapi pernah nggak mikir bagaimana matinya enak? Kalau hidup enak saya nggak usah ngajarin, udah pada tahu semua. Tapi saya mau tanya sekarang, gimana matinya supaya enak? Kalau cuma hidup enak nggak sempurna. Hidup enak, mati enak. Apa yang disebut mati enak? Husnul khotimah. 2 hari yang lalu, saya dapat kabar dari istri saya, teman lama, meninggal di hari Jumat di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dalam keadaan taat kepada Allah. Semua kita ngiri. Ya, itu mungkin salah satu alamat daripada husnul khotimah. Tidak semua orang bisa meninggal di hari Jumat, tidak semua orang bisa meninggal di bulan Ramadan. Dan itu konon kabarnya menjelang waktu berbuka, yang dimana setiap orang berdoa, yang doa menjelang berbuka itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pernah bikin ini nggak foto di kejadian di Masjid Nabawi? Ada seorang sedang sholat, sujud, nggak bangun-bangun. Dipikir nih orang saking khusyuknya lama banget sujudnya. Tapi rasanya orang udah mulai saksi nih, kayaknya nggak mungkin nih kalau cuma sujud. Ini udah lebih dari 10 menit nggak bangun-bangun, nggak mungkin nih. Goyang-goyang jatuh, meninggal. Di Masjid Nabawi. Dalam keadaan sujud, apa kita nggak mau begitu? Naudzubillah, summa naudzubillah, kita meninggal dalam kondisi ketika tanda tangan proyek yang fiktif dan itu adalah penuh dengan manipulasi. Tanda tangan meninggal. Set, belum dapat dimasuk ke rekening juga hasil korupsinya, meninggal. Mohon maaf,
pada saat lagi di hotel berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram, terjadilah perzinahan di sana, meninggal malam itu. Apa yang antum lakukan ibadah semua itu sia-sia. Terkoreksi semuanya dengan maksiat di kehidupan kita. Makanya Qur'an juga selalu mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, bukan hanya statusnya Islam saja, tapi nilainya. Keadaan dia dalam meninggal itu dalam keadaan taat kepada Allah, bukan dalam keadaan maksiat. Baik. Ini poin yang berikutnya yang tadi saya bicarakan, single device lawannya super system. Hidup ini harus pakai super system. Kalau tidak, kita akan dikerjain oleh setan. Oh, setan yang paling akrab sama kita. Nih, setan gepeng. Setan gepeng. Walaupun sudah diingatkan oleh MC, pada saat khutbah Jumat, jangan mengaktifkan handphone. Masih ada yang ngecek. Masih ada yang melihat video. Ya, sedemikian hebatnya ya, persona sebuah handphone dengan segala macam fitur-fitur dan aplikasinya, sampai kita mengabaikan untuk kejar target hafalan kita, kejar target tilawah kita selama Ramadan, kejar tahajud kita dan seterusnya. Oke, baik, lanjut. Kita mau jadi Superman atau Superman? Karena spirit Islam itu bukan bicara Superman. Maaf ya, Superman itu nggak waras, pakai dalamnya di luar. Ya kan? Di situ aja udah kelihatan. Itu kan produk hero dari Amerika kan. Jadi memang di situ aja udah maaf ya, udah gini. Tapi ada satu sequel dari Superman yang dirubah judulnya menjadi Man of Steel. Ingat ya? Ada salah satu dia punya serinya itu yang dibuka judulnya bukan Superman, Man of Steel. Jadi sempat turun ya dari box office turun terus naik lagi karena Man of Steel. Kenapa? Karena di situ Superman-nya sudah hitsap, pakaian dalamnya di dalam. Jadi manusia lagi, bukan manusia super, jadi manusia biasa. Justru orang suka. Udah malas orang bicara super-super itu udah malas. Jadi kalau hari ini kita masih merasa diri kita super, itu kan sama aja dengan watak iblis ya. Ketika diperintahkan untuk menghormati Nabi Adam, alasan dia apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Adam itu dari tanah, kita dari api. Api lebih mulia. Musuh api sorry lah, nggak kelas. Api lebih tinggi nilainya dibandingkan tanah. Tapi itu terjadi. Jadi sebenarnya pertarungan yang ada hari ini, ya sekarang antum lihat di peta geopolitik global yang sekarang hari ini jadi, muaranya di sini. Watak-watak iblis tadi, watak-watak kesombongan. Karena di bawah mental aku, bukan mental kita dan jadi harusnya apa? Seperti sama dengan apa? Jamaah. Mari kita lihat formulasi. Dalam dunia matematik kita sudah hafal semua bahwa 1+1 ya Bu, 2, udah pasti. Tapi kalau dalam hitungan bisnis, buat seorang pebisnis, dia nggak mau 2, dia bilang 11. Nih 1+1, 11. Tapi dalam hitungan kita yang mengerti tentang Quran, mengerti tentang Islam, 1+1 bukan 2, bukan 11, tapi apa? 27. Dengar. Ketika antum sholat sendirian, tiba-tiba ada yang nyolek bahu antum, berubah status sholatnya dari sholat sendirian munfarid menjadi sholat berjamaah. Minimal 2 orang. Berubah nggak pahalanya? Berubah pahalanya. Berapa? 27 kali lipat. Coba kalau spirit itu dikonversi ke dalam korporasi. Merinding saya. Ngeri saya lintas harta. Ngeri. Kalau konsep 1+1=1,27 ini, seberapa hebat dan dahsyatnya perusahaan lintas harta. Geger bukan Indonesia doang, Pak. Gegernya dunia, Pak. Mungkin kalau dibikin 500 Fortune Club, ya 500 perusahaan terbaik di dunia, masuk dalam top 10. Kalau anggota-anggotanya, karyawan-karyawannya, leader-leadernya, manajer-manajernya, direkturnya itu punya konsep formula berjamaah. Tapi sekarang kan kebanyakannya maaf ya, nafsi-nafsi. Kadang-kadang di satu perusahaan saling sikut-sikut. Nah, tahu nggak gaya kata? Tahu gaya kata? Gaya kata itu cirinya ada 3. Ke bawah, nendang. Gerakan kakinya kan gini. Nah, terhadap orang yang di bawah dia, diinjek-injek. Terhadap yang di samping gimana samping? Singkirin.
teman seangkatan, teman sama-sama waktu interview di sini. Oh, ini abis ini ngapain? Ambil napas kan? Menjilat atasan. Hari ini saya banyak menemukan di perusahaan orang-orang yang tipenya seperti terhadap orang yang di bawah dia injak-injak, merasa dia kuasa, karena posisi sebagai seorang leader atau manager, dia ngerendahin satpam, ngerendahin office boy, ngerendahin cleaning service. Mereka manusia, mereka muslim. Jangan mereka lebih muda dibanding kita. Terhadap teman yang selevel, seangkatan, sedivisi, seunit, seseksi, ya, singkirin. Ujungnya apa? Cari muka sama pimpinan. Itu tidak seperti. Maka kita tidak mau itu kalau kita pakai konsep berjamaah. Kita persingkat lagi. Ada 3 pilar kolaborasi dalam Islam. Ada 3 pilar kolaborasi dalam Islam. Kalau nggak salah kolaborasi itu masuk dalam salah satu core value-nya BUMN ya? Akhlak. Ya kan? Dasar masuk nggak? Masuk kan? Collaboration. Ada kan? Akhlak. A-nya apa? K-nya kolaborasi ya. A-nya harmoni. L-nya loyal. A-nya lagi? Oke. Berarti kolaborasi salah satu daripada core value BUMN. Kita bahas satu kolaborasi. Dalam Islam itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah tafahum. Apa itu tafahum? Mutual understanding. Nggak bakalan terjadi yang namanya kolaborasi kalau tidak saling memahami. 8 miliar manusia di muka bumi, 8 miliar manusia di bumi. Nggak ada yang sama sifatnya, Pak. Kok bisa? Karena Allah punya desain DNA yang sangat tidak terbatas. Ada nggak yang DNA yang sama? Nggak ada. Di dunia ini nggak ada. 8 miliar itu DNA-nya nggak ada yang sama. Beda semua. Makanya untuk menguji, ini orang bapaknya siapa, itu ketahuan dari DNA. Gitu. Yang kemarin itu ramai itu. Habib Balawi, ya. Ikut kan? Ini Habib bukan ya, gampang. Ini tes DNA. Kalau ada ya, masuk ke grupnya ya, berarti dia akan masuk. Nggak usah diklaim. Jadi yang pertama, saling memahami. Understand, not to be understood. Belajar memahami, bukan minta dipahami. Suami istri akan rukun ketika masing-masing anggota, entah suami, entah istri, mengatakan, oke, aku paham. Aku memahami. Bukan, tolong dong pahami aku sebagai suami. Nah, itu udah nggak bisa ketemu gitu. Kadang-kadang ngotot-ngototan. Yang pimpinan bilang sama anak gua apa? Di kantor. Kamu tahu saya kan pimpinan di kantor. Coba dong, Anda paham saya. Saya betapa repotnya saya ngurus sekian ribu pegawai. Tolong ngertiin saya. Itu berarti pimpinannya tidak lebih dewasa dibandingkan anak buah. Kalau ada orang pemimpin yang begitu bilang artinya apa? Berarti anak buahnya lebih dewasa dibandingkan orang pemimpinnya. Itulah sebabnya diminta lebih pengertian. Kalau ada orang tua bilang sama anaknya, nah cobalah kamu ngerti bagaimana susahnya jadi seorang ibu. Itu artinya ibunya tidak lebih dewasa dibandingkan anaknya. Yang kedua adalah ta'awud, saling menolong. Mutual support, mutual helping, saling menolong. Karena hidup itu nggak semua orang beruntung. Ada yang kondisi tidak beruntung. Bagi antum yang beruntung, jangan tutup mata. Ya. Jangan buta, jangan tuli. Lihat ada temannya sulit, tanya, apa yang saya bisa bantu? Siapa tahu saya lagi diberikan kelebihan. Saya bisa bantu. Kenapa? Karena bisa jadi pada satu kesempatan yang berbeda, kita yang seperti itu. Kalau kita nggak pernah nolong orang, satu ketika kita pun tidak akan menjadi tolong orang. Yang sudah pernah umroh dan haji, boleh tunjuk tangan? Ada? Ya. Pernah dengar ya, selalu ada ungkapan, nanti dibalas kalau di sana. Apa yang menjadi watak kamu di Indonesia, entah kamu dibalas. Yang pelit di sana dipelitin sama orang. Aku tahu berdoa kata haji kita, aku dibalas. Ya nggak apa-apa, kita kan sebelum berangkat insaf dulu. Baru tidak dibalas oleh Allah Subhanahu. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Itu prinsip. Percaya sama saya. Kalau kita sering nolong orang, suatu ketika kita akan dibantu. Kalau kita sering berbagi, kita akan dibantu. Yang ketiga adalah takafur, saling membela. Kata Allah dalam Al-Quran itu perumpamannya indah sekali. Apakah kamu tega memakan bangkai daging saudara Anda sendiri? Barang siapa yang menggibah, memfitnah
namimah, adu domba terhadap sama muslim, berarti dia sudah membiarkan dirinya memakan daging saudara sendiri. Padahal nggak boleh. Allah kasih sindiran, mau kamu makan daging saudara sendiri? Kita nggak mau. Itulah orang yang sering menggibah. Makanya kalau orang tanya sama saya usia udah 57 ya, anak 5, cucu 4. Tapi boleh cek warnanya. Karena kalau reuni SMP suka nggak enak saya. Yang lain udah pada kakek nenek, saya juga kakek kan enggak. Mereka pada tanya, apa Gus resepnya? Dua saya. Yang pertama banyak minum air putih. Kedua, jangan punya musuh. Jadi kalau antum tanya saya, Gus punya musuh nggak? Nggak punya saya. Wallahi, nggak punya. Kalaupun ada satu, saya sisain satu. Siapa? Setan. Jadi kalau ada orang yang nggak suka gimana Gus? Kalau orang nggak suka itu berarti dia lagi kesetanan. Kita justru kasihan, jangan marah. Kasihan. Kenapa kita rupiah dia? Di rupiah aja tuh orang bagi kesetanan. Prinsipnya orang tuh baik. Makanya yang lagi nggak benar kita doain supaya apa? Dapat hidayah. Jadi jangan kita nggak suka sama orangnya ya. Fisik orang kita tolong nggak? Harus hargai. Nabi itu begitu. Tetapi yang kita baca adalah perbuatan. Tapi kalau yang udah baik, doain supaya apa? Istiqomah. Ya Allah, mudah-mudahan beliau dapat istiqomah dalam kebenaran. Tapi kalau belum benar, kita doakan dapat hidayah. Boleh. Boleh. Jadi doain yang lagi pada perang nih Pak, dapat hidayah. Yang lagi nggak beres ya. Saya kalau sebut nama-namanya lah. Supaya dapat hidayah. Jadi berjalan yang benar. Jadi takabur saling membela. Kalau ada saudara kita dihina, dicela, digibah, difitnah, antum adalah orang pertama yang harus bela. Maaf ya, saya kenal beliau. Anda jangan jelek-jelekin. Itu sahabat saya. Walaupun kita nggak tahu itu benar atau enggak ya, tapi nanti kan dikonfirmasi. Jangan malah tambah, iya kan? Di kantor juga begitu. Ya udah, nanti lagi kesel, tambahin juga. Ya, tambah dosa. Apalagi yang melibatkan akses ke sosial media. Itu artinya apa? Dosa jariah. Jangan hanya berpikir pahala jariah. Sekarang sudah ada namanya dosa jariah. Antum kirim postingan ya di wall ya, atau caption ya, apapun lah aplikasi ya, akunnya. Klik, ada yang share nggak? Ada yang komen nggak? Ada yang like nggak? Padahal yang dikirim itu adalah fitnah. Hati-hati. Dibaca oleh banyak orang, itu nanti turun temurun ya, berkembang. Kita meninggal pun belum ditutup nih akunnya nih. Terus ngalir ke dosa itu. Nah, hati-hati. Makanya dari sekarang udah mulai diseleksi lagi lah. Add friend-nya dilihat, followersnya siapa. Mungkin kita yang posting, tapi karena kita memfollow si X, dia kan akan posting di wall kita kan. Antum ikut menanggung apa yang diposting oleh dia. Kenapa? Antum membiarkan antum jadi teman dengan dia kan? Ya. Kadang-kadang ya gitu ya. Apalagi udah baca algoritma kita punya teman gaya, kita dikirimin yang sejenis itu kayak kenal. Terakhir, ada 5 prinsip di dalam kolaborasi Islam. Kita nggak mungkin bahas semua, karena ini perlu 2 jam lagi kan. Jadi sekian saja. Sebagian kecil saya sudah bahas juga di buku saya di DNA Dakwah bagi yang ingin memiliki silahkan nanti bisa berhubung. Panitia tetap mengurus. Nomor 1, sincerity. Apa itu? Ikhlas. Prinsip yang penting dalam berjamaah, kebersamaan itu dibangun dengan keikhlasan. Tulus. Jangan diganti T-nya diganti sama F. Jadi apa? Ya, ya. Tulus ya, bukan fulus ya. Kita nggak munafik, kita butuh duit. Tapi jangan itu menjadi fokus utama kita. Tetap tulus, baru tulus. Work by mission, not just commission. Kita kerja pakai misi, bukan karena komisi. Satu. Kedua adalah trust, kepercayaan. Bagaimana bisa berjamaah kalau kita nggak percaya? Contoh, kita jadi makmum, soal berjamaah. Bukan kepercayaan imamnya. Kenapa? Tadi nongkrong di warung sama gue ngomongnya nggak benar warung. Kalau dia jadi imam, kita tidak bicara semata-mata hanya masalah kepribadian, tapi juga kefasihan dia di dalam membaca. Jadi abaikan dulu sebentar hal seperti itu, ya. Kecuali ya udah alatnya nggak beres, bacanya nggak beres gitu kan. Mau
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya begini kan juga kita. Mendingan yang bacanya lebih pas. Nah, yang ketiga adalah musyawarah. Musyawarah bukan berarti demokrasi. Karena demokrasi bicara suara terbanyak kan. Tapi di musyawarah itu bukan mencari yang terbanyak, mencari yang benar. Jadi harus ada moderator yang memang mengerti tentang persoalan, dia yang akan memutuskan. Tetapi berdasarkan aspirasi yang ada di situ. Musyawarah. Keempat adalah apresiasi. Apapun yang nanti terjadi harus dihargai. Setiap orang menghargai. Kalau di main bola itu, jangan mentang-mentang Anda striker, Anda meremehkan kiper. Coba aja Anda masukin 5-0. Kipernya, karena masa kelas lebih jago, ya udah, silakan aja. Masuk 5-0, masukkan 5, sama aja kan. Jadinya ini sering, bukan menang jadinya ini. Terakhir, patience, yaitu apa? Kesabaran. Kesabaran kita di dalam mencapai tujuan akhir, yaitu tadi fruitful body. Last but not least, sebagai penutup untuk masuk diskusi, kalau kita hidup sudah mulia, jangan lupa muliakan kematian kita. Muliakan hidup kita, tapi juga muliakan kematian kita. Maksudnya gimana Gus muliakan kematian kita? Satu, husnul khotimah. Yang kedua, jangan ada utang. Jangan ada utang. Ketiga, tinggalkan yang meninggal. Tinggalkan buat ahli waris, warisan yang jelas, legacy yang jelas. Kemudian kita sendiri yang hidup, muliakan yang sudah wafat. Caranya gimana? Sediakan tempat peristirahatan yang terbaik. Anda punya gaji cukup lumayan, pasti akan berupaya mendapatkan rumah yang bagus. Anda siap invest untuk beli properti sampai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran, bahkan beli apartemen. Pertanyaan saya, udah pada nyiapin dulu investasi untuk rumah masa depan? Ada yang udah nyiapin kuburan masing-masing? Data dari Gubernur DKI, kalau asumsi per hari rata-rata orang meninggal di DKI itu 300 orang, kemungkinan tahun depan sudah tutup. Sudah tidak ada lagi TPU. Tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk kubur. Penuh. Udah nggak ada lagi kuburan. Nggak ada sisa lagi lahan. Kecuali dibikin lahan baru. Dan berlaku zonaisasi ya. Tinggal di Depok nggak boleh nguburin di Jakarta. Yang tinggal di Jakarta nggak boleh nguburin di Depok. Di Depok juga lagi penuh. Apa yang ada jaminan? Masih 10 tahun lagi. Kan nggak ada jaminan. Besok kita ada yang meninggal. Ya nggak tahu. Terus mungkin saya juga bisa duluan. Sudah nyiapin belum? Nyiapin kain kafan. Itu ada dijual di e-commerce ya. Satu paket persiapan mati. Ada kain kafan. Ya kan? Beli lah. Biar keren gitu. Jadi nggak nyusahin orang yang masih hidup. Kalau gue ini hidup udah nyusahin, meninggal juga susah, kagak ada kain kafan, segala macam. Siapin dulu, bila pesen wasiat kemana. Nah, kalau ayah meninggal, nih ya, udah disiapin. Jadi nggak usah nyari-nyari, ini udah lengkap semua. Nih, kuburannya nih ada di kaplik ini nih, udah disiapin. Tinggal masukin. Terus gimana, Gus? Kalau ke TPU, maaf, itu untuk orang fakir dan miskin. Jadi kalau Anda punya kemampuan finansial yang bagus, naruh meninggalnya di TPU, mau saya, maaf. Saya agak miris kalau artis meninggal dimakamkan di tanah kusir itu. Aduh, itu kan TPU ya. Kalau yang Lampung jangan di situ. Sekarang udah ada yang namanya TPS, Tabungan Pemakaman Syariah Swasta, yang nggak digabungkan dengan non muslim, menghadap kiblat. Kan sholat selama ini ngadep kiblat kan? Tapi matinya pasti ngadep kiblat. Belum tentu. Banyak kuburan yang matinya ngadep kiblat. Berarti nggak beres. Banyak kuburan yang diinjak-injak ya. Baik orang lain ataupun kita sendiri. Kita mau ziarah untuk orang tua kita, tapi nginjekin kuburan orang lain, saudara kita. Nggak benar. Kata Nabi dalam hadis, lebih bagus kita megang bara api daripada menginjak, menduduki, dan melangkahi kuburan orang lain. Bukan promosi. Bukan. Tapi kita harus dukung. Kenapa? Ini baru tahu saya baru satu-satunya di Indonesia yang mendeklarasikan taman pemakaman syariah. Profesional, luar biasa. Saya udah cek langsung ke lokasi, luar biasa. Kita perlu dukung. Yang di Karawang Timur, tahu ya? Al-Azhar Memorial Garden. Pendirinya Buya Hamka. Ketua Dewan Pembinanya Pak Jimli Asdiki. Insya Allah udah tidak diragukan reputasinya. Insya Allah. Baik, cara saya itu dulu. Saya kembalikan pada pembawa acara kita. Nanti kita ada diskusi. 1-2 pertanyaan saya jawab singkat. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya. Bagi kawan-kawan semua, jika ada pertanyaan boleh. Harusnya kasih door prize. Jadi pada mau.
Yang nanya bagus ya kasihlah umroh. Pasti bertanya semua. Kalau saya mau Atau saya kasih hadiah buku, tapi nanti DKM yang bayarin ya. Hadiah, kawan-kawan ada pertanyaan? silakan. Yang ibu-ibu juga boleh. Tidak ada Ada, pertanyaan. benar-benar karena jelas ya. Karena paham ya. Ada yang bertanya ini? Ibu-ibu ada nggak? Di belakang. Ada ya. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang mau ngechat dicatat aja nih nomor saya. Ada di slide terakhir lupa saya tunjukin. Nah ini ada Instagram, ada sekarang bukan Twitter ya, X ya, ada X, ada Telegram. Ini nomor WA saya ada bisa di WA sama ada website. Silakan, ya saya terbuka. Saya mau diskusi mau apa kita. Kalau perlu kita kopi darat boleh silakan. Ya, insya Allah. Ya undangan itu bagi saya adalah berkah. Jadi insya Allah menjadi silaturahim yang berkah. Baik, dari saya itu dulu. Mudah-mudahan puasa kita mengantarkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya dekat Depok kan? Ada yang Depok kan? Nanti bisa ketemu saya. Saya khotbah Idul Fitri di daerah namanya Kabeda. Kabeda itu tempat pemancingan yang gitu. Oh, ya. Di situ saya nanti ada 5 forum, ada yang Idul Fitri bersama. Baik itu saja. Assalamualaikum.